Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di belajar informatika kelas 9 kita akan membahas tentang soal ulangan harian kedua. Soal yang pertama, suatu sekolah memiliki bandwidth internet sebesar 1 gigabit. Berapakah bandwidthnya jika dikonversi ke satuan kilobit? Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tabel kecepatan transfer data. Nah, 1 miliar bit itu sama dengan 1 gigabit. Untuk 1 juta bit sama dengan 1 megabit. 1000 bit sama dengan 1 kilobit. Maka 1 gigabit sama dengan 1 juta kilobit. Jadi dia turun dari 1 gigabit kemudian ke 1000 megabit kemudian 1 juta kilobit. Kemudian soal nomor 2, sebutkan kelebihan Microsoft Edge dibandingkan browser lain. Nah, tentunya Microsoft Edge ini lebih ringan dan lebih cepat dibandingkan browser lain. Hal ini telah dilakukan benchmark oleh beberapa pihak. Kemudian lebih aman karena terdapat fitur mencegah pelacakan di internet atau fitur tracking prevention. Nah, fitur ini jadi contohnya begini, fungsi dari fitur tracking prevention ini ketika kita melakukan pencarian buku, misalkan mengetikkan buku di Google. Nah, ketika itu akan muncul pencarian atau hasil dari pencarian tentang buku. Nah, kemudian ada iklan tentang buku. Nah, itu adalah artinya website itu telah melakukan tracking atau pelacakan terkait apa yang kita cari, sehingga dia memunculkan iklan yang berhubungan dengan apa yang kita cari. Nah, kita dapat mengaktifkan fitur tracking prevention di Microsoft Edge sehingga iklan-iklan tersebut tidak akan muncul lagi. Kemudian yang kedua adalah fitur collection dengan di sini adalah kita dapat menyimpan gambar-gambar atau konten lainnya dari situs. Nah, contohnya dari situs e-commerce. Nah, kita dapat menyimpan mungkin hasil pencarian dari barang-barang yang ada di e-commerce kita simpan. Nah, simpannya ini ada di collection ini. Nah, ketika kita simpan sesuai dengan kategorinya, misalkan kita membuat folder HP di fitur collection ini. Nah, di dalam folder HP itu akan menyimpan link-link atau tautan-tautan terkait harga-harga HP misalkan. Nah, dari kan banyak, kita menyimpan banyak. Nah, kita dapat mengkonversinya ke file Word atau Excel dari situs-situs atau tautan-tautan yang telah kita simpan itu. Kemudian ada fitur pembaca imersif atau fitur immersive reader atau mode pembaca. Ini untuk memudahkan pengguna ketika membaca sebuah situs atau artikel di internet Jadi iklan-iklan yang mengganggu di sebelah kiri atau kanan dari website itu akan dihilangkan sehingga hanya murni tampilan tulisan dan gambar terkait artikel tersebut. Kemudian dukungan ekstensi yang lebih banyak dari Microsoft seperti dukungan YouTube Downloader atau PDF ekstensi PDF, juga ekstensi Google seperti ekstensi Google Classroom itu juga dapat ditambahkan di Microsoft Edge ini. Soal nomor 3, tulislah langkah-langkah tethering internet dari smartphone ke laptop. Ada banyak cara, bisa lewat Bluetooth, kabel data, atau lewat WiFi itu sendiri. Nah, langkah yang pertama adalah kita perlu mengaktifkan tethering atau hotspot pribadi di HP. Nah, biasanya di pengaturan disambungkan nirkabel lainnya atau di pengaturan tethering hotspot kita bisa mengaktifkan fitur itu, kemudian mengatur
nama WiFi, nama tethering, dan passwordnya. Kemudian setelah aktif dan sudah disetting, kita ke pengaturan di laptop. Nah, kita bisa menyalakan WiFi adapter di laptop. Kemudian laptop akan melakukan scan otomatis WiFi yang ada di sekitarnya. Nah, setelah scan itu aktif, maka kita bisa melihat nama WiFi yang sudah ditethering, ya, yang sudah aktif. Nah, tinggal kita konekkan sesuai dengan nama yang telah kita setting di HP, kemudian masukkan password WiFi itu, maka laptop sudah terhubung ke internet HP. Dengan catatan di awal, internet di HP harus sudah aktif ya, baru kita bisa melakukan tethering HP itu. Soal nomor 4, apa saja layanan ISP, Internet Service Provider? Ada banyak layanannya, ada dial-up connection, ada dedicated connection, ada internet hotspot, ada internet wireless, ada internet mobile access, dan digital subscriber line. Soal nomor 5, di dalam jaringan komputer, fungsi router adalah sebagai penghubung jaringan, jelas ya. Selain itu juga router berfungsi untuk menentukan rute terbaik di dalam jaringan, ya, sehingga ketika ada traffic data yang padat, router di situ bekerja untuk mencari koneksi atau rute perjalanan data supaya lebih cepat dan efisien. Demikian pembahasan soal ulangan harian kedua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.